Dari penggeledahan Selasa malam tersebut, penyidik KPK mendapati 3 mobil mewah dan surat-surat berharga senilai 2 miliar rupiah. Penyitaan aset ini merupakan pengembangan dari pemeriksaan terhadap Ajudan Akil Mokhtar. Sementara itu, PPATK menyatakan telah memberikan laporan kepada KPK terkait transaksi mencurigakan yang melibatkan Akil Mokhtar. Dalam laporan tersebut terungkap rincian transaksi keuangan Akil Mokhtar dari tahun 2010 hingga saat ini. PPATK juga menyatakan akan terus membantu KPK untuk mengungkap skandal suap MK tersebut. Tapi yang jelas PPATK yang saya ingin juga sampaikan mendorong agar untuk kasus korupsi dan suap seperti ini dilakukan penyidikan, penuntutan secara kumulatif Tipikor dan TPPU. Karena dengan dilakukannya penuntutan kumulatif Tipikor dan TPPU penggabungan, maka dalam proses persidangan nanti bisa dikenakan pembuktian terbalik. Tim TV One mengabarkan. Kita suka, nyamuk tidak suka. Sovel Handbody Bengkuang. Ya, itu tadi ditemukan sejumlah aliran dana yang mencurigakan dari Pak Akil Mukhtar begitu ya. Yang tidak menutup kemungkinan juga KPK bisa menjerat Pak Akil juga akhirnya dengan tindak pencucian uang gitu ya. Kita akan membahas ini dengan Pak M. Yusuf dari PPATK dan juga Pak Oto. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi, Bapaknya. Ke PPATK dulu deh. Pak, sejauh ini apa saja yang sudah ditemukan dari hasil pemeriksaan terhadap aliran dana yang masuk ke Pak Akil Mukhtar ini? Ya, pertama kita memang melihat dari rekening Mr. AM ya. Kita melihat ada pola-pola yang tidak lazim, dan tidak lazim ini bersifat masif. Sehingga sangat kental sekali kalau bisa kita presentasikan ya sudah 80% itu mengandung paling tidak illegal income. Indikasi pencucian uang begitu Pak? Kemudian uang ini kan disimpan di pihak ketiga, diberikan aset atas nama pihak ketiga. Itu modus-modus yang konvensional untuk pencucian uang. Nah, kemudian kita melangkah kepada perusahaan yang jadi seperti vehicle untuk menampung uang-uang ini. Kenapa? Karena kita melihat kalau perusahaannya berada di bidang kontraktor, katakanlah bangun rumah atau real estate, itu pasti ada tempus waktunya. Tahun depan baru bisa dibayar, baru selesai kan. Tapi ini frekuensi uang masuk itu lebih banyak, lebih masif daripada uang keluar, sehingga tidak nampak ada keseimbangan antara pendapatan dengan operasional. Tidak berbanding seperti Tidak berbanding. Nah, ini juga indikasi yang kuat bahwa sesuatu yang perlu dalam penegak hukum. Memang temuan kita tidak serta-merta untuk mengatakan bahwa ini pidana. Itu hanya indikasi. Tapi nanti kalau kita mencoba lebih jauh sebagai penyelenggara negara, sebagai penegak hukum, yang kalau kita lihat tidak punya penghasilan lain kecuali CVRS itu, maka cuma 3 pilihannya. Apakah gratifikasi, apakah suap, atau pemerasan. Pak Yusuf, 3 ini masuk kategori korupsi. kalau lebih rinci lagi, Anda tadi menyebutkan pola yang tidak lazim. Ya. Anda menelusuri sudah berapa tahun ini pola yang Anda anggap tidak lazim ini? Kita mulai 2010 sampai 2013. 2010 ya? Ya. Kelihatan tidak lazim dari jumlahnya. Oke, bisa disebutkan, dari Pak? caranya ya ratusan juta ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa ini menyimpang dari profil. Kemudian sifatnya cash. Kalau abang kita ini transaksi besar, saya kira pasti tidak akan pilih cash. Karena cash itu kan resiko uang palsu, resiko dirampok, Ini capek aneh menghitung. ya, Ya, dengan kan? cash dengan jumlah yang cukup banyak. Kalau saya beli rumahnya Mbak Feni, 1 M, saya tanya Mbak mau dibayar cash atau transfer? Transfer saja ya. Transfer, ya kan? Ya. Sehingga Tapi, ada satu poin Bang Oto yang perlu dibangun Bang, saya kira. Nama baik abang kan dipertaruhkan untuk kasus ini. Saya berharap banyak bahwa ada kesadaran dari tersangka. Selama ini kan kita melihat cenderung mengingkari fakta. Akibatnya menurunkan kredibilitas pengacara itu. Padahal pengacara itu juga sebagai unsur penegak hukum. Kalau dia jujur mengakukan, maka tidak berat fungsi ya, penegak Pak hukum. Atau mungkin langsung bisa menanggapi. Ya, saya pikir terus terang kalau kita sebagai lawyer ya tetap menghormati lah semua upaya-upaya dalam PPATK korupsi, meskipun itu termasuk pada klien saya. Seperti dikatakan tadi Pak Yusuf tadi, kita sebagai lawyer ini kan
membela ini kan harus juga terukur dan menurut aturan hukum. Ya kan? Kita mau menjaga aturan main supaya berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang message yang ingin saya sampaikan adalah karena banyak juga teman-teman yang keberatan saya menjadi pengacaranya Pak Hakim ini. Kredibilitas juga ini Pak, ya, kan? dipertaruhkan. Jadi saya mengatakan pada mereka adalah bahwa bukan kliennya yang menjadi masalah, tetapi bagaimana lawyer menangani masalahnya. Meskipun seorang kiai atau pendeta yang notabene baik kita anggap, tapi kalau lawyernya menanganinya dengan cara yang salah, dengan cara suap dan sebagainya, tetap juga salah. Tetapi meskipun umpamanya seorang pembunuh, bahkan PKI zaman dulu pun dibela oleh lawyer asal dengan cara-cara yang benar, jujur dan proporsional, saya kira itu juga. Kalau pertimbangan Pak Otto pribadi Pak? Saya melihat ya banyak hal perkara-perkara lain yang kita tolak ya. Bahkan waktu perkara Nasaruddin juga saya mengundurkan diri ya. Jadi pasti bukan karena soal kasusnya kan, tapi cara-cara menangani perkaranya. Ya, harus ada kesepahaman antara kita dengan kliennya di dalam menangani perkara itu. Jadi pertimbangan saya adalah saya juga ingin melihat sebenarnya karena ini sudah di puncak gunung es ini kan. Ketua Mahkamah Konstitusi, apakah seperti itu ya kan? Nah, jadi yang paling utama tentunya saya hendak menegakkan hukum dengan cara melakukan pembelaan. Pak Yusuf menegakkan hukum dengan cara membongkar semua transaksi mencurigakan. KPK menegakkan hukum dengan cara membongkar juga kejahatan. Semua itu dalam rangka penegakan hukum. Jadi kalaupun saya melakukan pembelaan, jangan dilihat saya mau membela kesalahan orang lain, tapi itu dalam rangka untuk menegakkan hukum itu sendiri. Ini poin utamanya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi bahwa kalau kemudian dikatakan bahwa ada yang mencurigakan, saya kira kan sah-sah saja karena Pak PPATK melihat ada kecurigaan. KPK melakukan penyidikan. Nah, kewajiban Pak Akil lah melalui kuasa hukumnya membuktikan apakah betul itu adalah kejahatan atau tidak. Nah, kalau sejauh ini bagaimana klien Anda menanggapi hal ini? Sampai sekarang kan ini kan keterangan yang kita peroleh dari Pak Akil. Sampai sekarang mengatakan bahwa uang yang dari Pak Akil ya kan yang masuk kepada rekening CP itu ya dia bilang tidak ada. Itu satu poin dulu ya. Nah, itu poin. Nah, kedua dia bilang lupa-lupa kalaupun ada itu bukan berasal dari kejahatan. Nah, mari kita lihat nanti di pengadilan apakah betul pernyataan klien saya tersebut. Ya kan? Nah, tapi saya harapkan sebelum hal itu terbukti kita jangan memberikan justifikasi dia salah dulu gitu loh. Jadi kita hargailah semua. PPATK kita hormati dia sudah memberikan informasi yang cukup menurut kewajiban hukumnya. KPK melakukan sprindik, menyidik, silahkan saja. Bang Otto, tapi kan tadi ada pernyataan dari Pak Yusuf bahwa sejak tahun 2010 ditelusuri mencurigakan ada transaksi yang sebenarnya sampai dengan saat ini belum diakui oleh klien Anda. Ada kesan seperti itu yang kami tangkap, Bang Otto. Nah, jadi gini. Bang Otto, kita ada kalian melewati dulu Bang Otto. Selamat pagi Bang Otto ya, di Apa Kabar Indonesia.